Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089, jurusan Ekonomi Syariah kelas A, semester 6. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvian Nuriasari MII. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah A. Pengertian uang elektronik atau digital. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer, seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital, atau EFT, adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran dan berbeda dengan instrumen single seperti kartu telepon. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi. Penggunaan uang digital sampai sekarang masih dalam skala kecil. Satu kesuksesan yang jarang adalah kartu Oktopus Hong Kong, yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan umum. Contoh lain adalah jaringan Intera Kanada yang pada tahun 2000 telah melewati pembayaran uang tunai dalam bidang retail di Kanada. B. Kriteria uang elektronik. Sebagai instrumen pembayaran, uang elektronik memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal. Sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramodern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang dimiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai sampai ke alat pembayaran non-tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biljet giro. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. C. Jenis-jenis transaksi uang elektronik atau e-money. Ada banyak jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik. Jenis-jenis transaksi tersebut antara lain: 1. Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Sebelum penerbitan, menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik
yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang atau top up. 2. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik. Pada prinsipnya, dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. 4. Tarik tunai. Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Kelima, refund atau random, yakni penukaran kembali uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang. D. Manfaat e-money. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran secara cepat dengan biaya relatif murah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit. Juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberi kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi. Dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi. Praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai. Prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut adalah prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. 1. Tidak mengandung maisir. Maisir adalah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulasi yang tinggi. 2. Tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari israf, pengeluaran yang berlebihan. Dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. 3. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum. F. Mekanisme transaksi uang elektronik atau e-money. Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
nomor 11/12 PBI /2009 tentang uang elektronik. Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada 3 macam, yakni single issuer, multi-issuer, dan single operator, dan multi-issuer, multi-operator, multi-issuer single operator, dan multi-issuer multi-operator. Secara umum, hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu issuer yang menerbitkan uang elektronik. Namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. Mekanisme transaksi uang elektronik pada single issuer hanya terdapat satu penerbit, di mana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun merchant berinteraksi langsung dengan penerbit. Mekanisme transaksi uang elektronik pada multi-issuer single operator maupun multi-issuer multi-operator. Terdapat lebih dari issuer yang menerbitkan uang elektronik. Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit, kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang secara langsung. Nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian, pedagang dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang atau kepada penerbit uang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.